kasih. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih. Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 22. ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 2. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih. Amin. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Baik. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 1b. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada dia. Terima kasih. Yakobus 1 Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yohanes 2 ayat 11b. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Terima kasih. Yohanes 2 ayat 1b. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin.
Yohanes 2 ayat 11b. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Shalom adik-adik Victory Kids, apa kabarnya hari ini? Kakak mau dengar coba? Kurang kencang sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Amin, semua sungguh amat baik dan dalam perlindungan Tuhan. Gimana nih? Seminggu ini telah berlalu, pasti banyak kasih Tuhan yang adik-adik rasakan ya. Baik itu melalui sekolah online, atau ketika main sama teman, atau sama orang tua di rumah. Semua Tuhan selalu melindungi adik-adik. Nah, udah pada mandi belum nih di hari Minggu ini? Coba aku mau lihat satu-satu ya. Udah pada mandi belum ya? Kayaknya masih ada yang belum mandi, gak apa-apa. Pokoknya semua kita harus memuji nama Tuhan, bersemangat karena ini hari-harinya Tuhan. Ini di hari Minggu yang udah pada siap untuk bergereja, memuji nama Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian buat Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya. Dan kamu katakan apa? Ya. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dijawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk sekarang kita mau bergirang bagi nama Tuhan Yesus. Semuanya tepuk tangan di atas kepalanya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yeay, adik-adik semua sudah bergirang, sudah mendengar apa kata Tuhan Yesus dan ada yang menjawab ya. Dan kita bergirang untuk Tuhan Yesus semuanya. Yuk masih semangat semuanya ya. Gak ada yang aduh udah capek, kayaknya belum deh. Karena kan adik-adik masih pada muda ya, harus tetap semangat. Kita mau nyanyikan pujian I Have Got Joy From Jesus. Yuk semuanya tepuk tangannya. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay.
to stay. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus in my heart. Yeay, semua bersuka cita dan semuanya happy karena kita mendapatkan kasihan daripada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita saatnya untuk mempersiapkan hati kita untuk sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan Yesus dan menyatakan pujian ini bahwa Tuhanlah Bapa yang kekal, kasih-Nya yang sempurna terus ada buat kehidupanku dan juga kehidupan adik-adik semuanya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kalau kasih-Mu sempurna buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku,
Halo adik-adik Victory Kids semua, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini untuk adik-adik di kelas madya dan di kelas tunas remaja. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menyertai kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dan kami Tuhan boleh beribadah Tuhan, boleh meninggikan-Mu Tuhan, boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, boleh dengar-dengaran sama firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, boleh taat melakukan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan ajar bentuk hati kami menjadi tanah hati yang subur dan siap menerima benih firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami biar benar Tuhan firman yang disampaikan benar-benar hanya daripada-Mu saja, dan anak-anak boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan minggu lalu, apa kira-kira temanya adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya benar, temanya minggu lalu itu tentang Tuhan Yesus memberkati memberkati atau mengadakan mujizat di pernikahan di kota apa? Di Kana. Ya, jadi Tuhan Yesus di situ datang ke dalam sebuah pesta pernikahan, kemudian di sana Tuhan Yesus membantu yang mempunyai pesta untuk menyediakan anggur dengan cara Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, dan dipuji oleh semua orang di pesta itu bahwa dari umumnya pesta itu anggurnya makin kesini makin jelek, tapi anggur yang terbaik itu masih disimpan di saat yang terakhir, yaitu anggur yang dari mukjizat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kali ini kita akan lanjut ya cerita kita tentang pelayanan Tuhan Yesus. Setelah dari pernikahan di Kana itu, kemudian Tuhan Yesus datang ke bait suci. Nah tema kita kali ini, Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Natsnya diambil dari Yohanes 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Yohanes 3 ayat 13 sampai 25. Nah adik-adik, seperti biasa kalau adik-adik pakai Alkitab yang fisik, nah di Alkitab itu di bawahnya biasanya di bawah judul perikopnya ada. Jadi kan judul perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Nah di bawahnya itu ada padanannya kalau adik-adik mau baca cerita dari kitab Injil yang lain gitu ya. Kita tahu kitab Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah padanannya itu ada di Matius 21 ayat 12 sampai 13, Markus 11 ayat 15 sampai 17, dan Lukas 16 ayat 45 sampai 46. Nah oke, kita lanjut ya cerita kita gitu. Jadi di Alkitab dicatat setelah Tuhan Yesus menghadiri perjamuan nikah di Kana, akhirnya Tuhan Yesus jalan dulu ke Kapernaum. Nah Tuhan Yesus jalan di Kapernaum itu beserta ibunya, saudara-saudaranya, juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah setelah mereka nyampe di Kapernaum, mereka hanya tinggal beberapa saat, kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk ke Yerusalem. Nah adik-adik, kenapa Tuhan Yesus ke Yerusalem? Karena pada masa itu sedang dekat untuk perayaan Paskah. Nah jadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem itu untuk merayakan Paskah. Nah adik-adik, kita harus ingat bahwa Paskahnya orang Kristen, Paskahnya kita semua dengan Paskahnya kaum Yahudi itu berbeda ya. Nah kalau Paskahnya kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, bahkan sampai saat ini mereka itu merayakan pembebasan mereka oleh Allah dari Mesir. Mereka boleh bebas keluar dari tanah Mesir, dari tanah penindasan, keluar menuju tanah perjanjian. Nah itulah yang disebut Paskahnya mereka. Nah Paskahnya mereka itu kalau kita ingat tentang kematian anak sulung di Mesir, dan juga kalau adik-adik ingat orang Israel diluputkan dengan cara mereka membubuhkan darah anak domba yang masih muda, yang tak cacat bercela suci, itu di kayu palang gitu ya, di kayu palang rumah. Nah kalau untuk orang Kristen, kita semua sebagai yang percaya sama Tuhan Yesus, kita merayakan Paskah itu untuk memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita, dan akhirnya Tuhan Yesus menang dari kuasa maut gitu ya, untuk menebus hidup kita.
Nah, itu perbedaan utamanya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu datang ke Yerusalem itu untuk merayakan Paskah, dan seperti kita tahu orang Yahudi itu pasti akan berkumpulnya di Yerusalem untuk Paskah, karena Paskah itu adalah hari raya yang besar, dan juga Paskah itu selain Paskah ada juga hari-hari raya yang lain, dan mereka pasti berkumpul di Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu ada satu tempat yang penting buat orang Israel, namanya Bait Suci. Dan sudah pasti Tuhan Yesus merayakan Paskah itu hendak mengunjungi Bait Suci. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus masuk Bait Suci, Tuhan Yesus kaget, Tuhan Yesus terkejut dengan kondisi Bait Suci. Kenapa? Karena di situ Tuhan Yesus mendapati banyak banget para pedagang yang ada di Bait Suci. Hah? Di Bait Suci jualan ya? Ya, di Bait Suci jadi mereka mengadakan jualan seperti pasar. Nah, di Bait Suci itu apa aja sih yang dicatat di Alkitab? Nah, di dalam Bait Suci itu yang dicatat ada para penukar uang, ada yang menjual kambing dan lembu, ada yang menjual lembu, ada yang menjual kambing domba, dan juga ada yang menjual merpati. Nah, Tuhan Yesus di sini marah. Kenapa? Karena Tuhan, bayangkan saja, kalian tahu kan, itu yang dijual itu adalah ternak, lembu, kambing domba, merpati. Itu di situ pasti bayangkan betapa joroknya, betapa kotornya, betapa nggak rapihnya gitu kondisi Bait Suci pada saat itu gitu kan. Gitu, dan Tuhan Yesus di situ marah sekali. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang suatu ucapan, kita baca bareng-bareng ya, dari Matius 21 ayat yang 13. Kita baca bareng-bareng Matius 21 ayatnya yang ke-13. Dan berkata kepada mereka, jadi ini, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, adik-adik, kita tahu gitu, Bait Suci itu pada zaman dahulu, pada zaman Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama ya, itu tuh adalah tempat kehadiran Allah bersemayam di situ. Hadirat Allah ada di situ. Allah sendiri hadir di Bait Suci, di dalam ruang Maha Kudus ya, gitu. Direpresentasikan seperti itu. Jadi Bait Suci itu melambangkan hadirat Allah sendiri. Tapi di sini orang-orang kaum Yahudi malah menjadikan Bait Suci itu tempat jualan. Betapa mereka tidak hormat sama kehadiran Allah sendiri gitu. Dan bahkan di Alkitab dicatat bahwa Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa rumahku itu disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Penyamun itu seorang yang berdagang ya, juragan pasar seperti itulah gitu. Jadi ketika dibilang tertulis rumahku itu disebut rumah doa, Tuhan Yesus ingin bahwa ketika kita ada di Bait Suci itu sebenarnya untuk kita bertemu dengan Allah sendiri, bertemu dengan hadirat Allah gitu. Tapi di sini malah mereka memakai Bait Suci menjadi tempat jualan gitu ya. Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus tuh akhirnya ngusir, sambil berkata seperti itu, Tuhan Yesus tuh ngusir para pedagang. Nah, Tuhan Yesus ngusirnya gimana? Tuhan Yesus, ini ada tali, diikat-ikat, ditebelin ya, dibikin cambuk. Nah, Tuhan Yesus mencambuk, mengusir semua binatang-binatang itu ya, binatang-binatang ternaknya tuh dihalau semua, dibuang. Nah, kemudian untuk meja-meja penukar uang, nah itu tuh mereka diputar, dibanting, diputar balikan mejanya gitu ya, sampai uangnya tuh tercecer ke mana-mana gitu. Jadi benar-benar Tuhan Yesus ingin mengusir, menyucikan si Bait Suci ini, menyucikan tempat Bait Suci ini, karena Bait Suci itu harusnya kudus gitu ya. Nah, adik-adik gitu. Nah, di sini kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sangat benar-benar menghormati Bait Suci gitu. Dan dari sini ternyata ada yang gak suka. Siapa sih yang gak suka dengan sikap Tuhan Yesus seperti ini? Yang gak suka dengan sikap Tuhan Yesus seperti ini adalah orang-orang Yahudi, para ahli hukum Taurat, orang-orang Farisi gitu. Dan akhirnya di sini mereka bilang gitu, kepada orang-orang Farisi ini, maksudnya orang-orang Farisi ini menantang tindakan Tuhan Yesus, karena mereka menganggap apa
maunya gitu, apa maumu, engkau sampai membolak-balikan gitu kan, karena kita tahu yang namanya bait suci itu yang bertugas atau bertanggung jawab dengan keadaan bait suci adalah para imam gitu ya. Jadi di sini imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu kesal dengan tindakan Tuhan Yesus dan mereka menantang nih. Mereka menantang tindakan Tuhan Yesus, mereka bilang seperti ini. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian gitu. Nah, di sini orang-orang Yahudi menantang, orang-orang Farisi menantang Tuhan Yesus, tanda apa yang bisa engkau berikan sehingga engkau berhak untuk berlaku seperti ini, berhak untuk mengacau balaukan yang berjualan di bait suci. Nah, akhirnya Tuhan Yesus jawab perkataan itu gitu. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Wow, Tuhan Yesus menantang orang-orang Farisi ini, rombak bait Allah ini, atau dalam bahasa yang lain bisa dibilang seperti hancurkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Nah, mungkin gak sih buat sebuah bangunan 3 hari? Bayangkan, rumah aja setahu kakak untuk bikin rumah aja paling cepet 3 bulan gitu kan, untuk bangun rumah sederhana lah gitu, lo dengan luas tanah mungkin 80, bangun rumah itu mungkin 3 bulan sampai 4 bulan, berarti itu 90 hari gitu ya, 90 hari sampai 120 hari untuk membangun satu buah rumah. Ingat, ini adalah bangunan bait suci yang pasti lebih besar lagi daripada hanya sebuah rumah gitu ya. Nah, kemudian di Alkitab dicatat orang-orang Yahudi itu jawabnya gini, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka mempertanyakan kembali perkataan Tuhan Yesus. Mereka bilang, orang-orang itu bangun bait Allah itu 46 tahun. Kamu cuman bangun bait Allah ini 3 hari. Nah, adik-adik, mereka tuh gak sadar, mereka tuh gak tahu bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah dirinya sendiri. Mereka gak sadar bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah dirinya sendiri ketika Tuhan Yesus bilang bahwa rombak bait suci ini dan aku akan mendirikannya dalam jangka waktu 3 hari. Ini berbicara tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot gitu ya. Tuhan Yesus diserahkan, kemudian Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus seperti itu. Nah, di situ kan kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus itu tanda kutip dirombak, dihancurkan. Tuhan Yesus disesah, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dicambuk. Kalau kalian ingat, cambuknya itu adalah cambuk yang benar-benar bisa ngorek daging ketika Tuhan Yesus dicambuk di bawah perintah Pontius Pilatus gitu ya. Cambuknya itu cambuk yang untuk merobek daging gitu. Jadi betapa sakitnya ketika itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan, betapa badannya dihancurkan, dihancurkan, dicambuk dan udah gak jelas. Bahkan kalau kita ingat nubuat Yesaya dibilang bahwa manusia pun akan jijik melihatnya gitu. Jadi penggambaran yang ada di film yang kita selama ini suka nonton gitu tentang penyaliban Tuhan Yesus tuh gak ada apa-apanya dengan penderitaan asli yang benar-benar dialami Tuhan Yesus. Nah, itulah yang Tuhan bilang bahwa bait suci itu dirombak gitu, bahwa dirinya sendiri, Tuhan Yesus sendirilah yang dirombak, dihancurkan, disiksa, dicambuk seperti itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus taat, dia bawa kayu salibnya sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita gitu ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan sampai akhirnya kita tahu semua pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Dan janjinya Allah Bapa sama Adam dan Hawa terpenuhi bahwa ada keturunannya yang akan menginjak kepala ular dan Tuhan Yesus sudah melakukannya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut
Dia sudah menebus dosa kita dan Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Dan dari situ barulah nanti saatnya ketika Tuhan Yesus bangkit, baru mereka tersadar bahwa sebenarnya yang Tuhan Yesus bilang kepada orang Farisi ketika bilang bahwa rombak bait suci dan dalam 3 hari aku akan membangunnya adalah tentang dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Gitu. Jadi murid-muridnya tuh baru ingat akan firman Tuhan, akan firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus langsung ketika Tuhan Yesus bangkit gitu, bahwa sebenarnya yang diberitakan ketika Tuhan Yesus bilang rombak bait suci dan akan membangunnya 3 hari itu adalah dirinya sendiri. Nah, setelah itu adik-adik, jadi kita juga harus ingat nih, kita harus ingat bahwa kita sendiri juga adalah bait suci tersebut. Kita adalah bait Allah. Kita sendiri harus menjaga kekudusan kita gitu. Kita harus menjaga kekudusan hati kita. Nah, yuk kita baca di 1 Yohanes 6 ayat 19. 1 Yohanes 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri gitu. Jadi di Paulus sudah bilang gitu ya dengan baik bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi bait Allah sendiri, bait suci sendiri itu adalah sekarang di zaman perjanjian baru adalah kita sendiri. Kita adalah bait sucinya Tuhan dan kita harus menjaga kekudusan kita. Tapi balik lagi ketika kita melihat sebuah persekutuan ibadah gitu ya. Nah, tempat kita bersekutu ibadah itu juga adalah bait suci. Jadi ketika kita dalam bait suci juga kita harus hormat. Ketika kita dalam tempat ibadah, ketika kita bergereja, mungkin saat ini kita belum bergereja, belum bisa bergereja langsung gitu ya, belum bisa bertatap muka. Tapi ketika kita mungkin sedang streaming online, adik-adik mendengarkan ibadah ini gitu ya, kita bisa memberikan sikap hati kita, yaitu memberikan sikap hati yang tertib. Supaya hadirat Tuhan itu dihormati oleh kita semua. Kita memberikan sikap hati yang tertib, kita duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan di tempat kita masing-masing gitu ya, mungkin di ruang tamu atau di meja belajar gitu ya, di depan tabletnya atau depan handphonenya atau depan TV gitu ya. Tapi di situ kita memberikan sikap hati yang tertib, kita tenang, kita mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Kita menyiapkan Alkitab kita gitu, seperti itu, karena ya kondisi saat ini masih memaksa kita untuk kita masih beribadah online gitu. Tapi ketika kita nanti bisa beribadah langsung, kakak bisa ketemu sama adik-adik semua langsung. Nah, berarti adik-adik juga harus bisa dengan tertib mendengarkan firman Tuhan, tidak mengobrol satu dengan yang lain, seperti itu gitu. Nah, jadi adik-adik di sini betapa Tuhan sangat menghargai yang namanya kekudusan dari bait suci, dan kita harus tahu juga kita sendiri juga adalah bait suci. Kita sendiri juga adalah bait sucinya Tuhan, dan Tuhan sudah menebus hidup kita. Tuhan sudah menebus dosa kita, membayarnya lunas, dan kuasa maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus ya, atas kuasa maut gitu. Akhirnya kita semua ini sudah disucikan dan kita adalah menjadi bait sucinya Allah, dan betapa kita harus menjaga kekudusan hati kita, kekudusan hidup kita. Seperti itu. Ya, adik-adik, sekian untuk firman Tuhan. Kita akan baca ya ayat hafalan kita di Matius 21 ayat 13a. Matius 21 ayatnya yang 13a. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21 ayat 13a. Nah, itu ya ayat hafalan untuk minggu ini. Kita akan berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh tahu Tuhan, kami boleh menyadari Tuhan bahwa kami ini juga adalah bait suci-Mu Tuhan, bait kudus-Mu ya Tuhan, dan ajar kami Tuhan boleh menjaga kekudusan hati kami, kekudusan hidup kami Tuhan, kami boleh taat Tuhan sama Engkau, kami boleh taat sama orang tua kami Tuhan, kami boleh taat Tuhan Yesus kepada setiap otoritas yang Kau percayakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan,
Terima kasih juga Tuhan, dengan berkat-Mu Tuhan Engkau boleh menebus kami Tuhan, Engkau boleh menebus dosa kami semua Tuhan di atas kayu salib, dan Engkau boleh menang atas kuasa maut Tuhan dengan bangkit Tuhan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh disucikan, kami boleh dibenarkan Tuhan, dan kami sendiri adalah bait suci-Mu Tuhan, tempat Roh Kudus boleh bersemayam Tuhan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, Kau yang jagain, Kau yang menyertai, Kau yang lindungi Tuhan. Berkati papa mama kami Tuhan di dalam setiap pekerjaannya Tuhan, di dalam setiap kegiatannya Tuhan. Biar Engkau yang semakin berikan kekuatan, semakin berikan hikmat Tuhan sama papa mama kami Tuhan di tengah kondisi pandemi ini juga Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru kami, juga para pemimpin kami Tuhan, baik di gereja juga maupun buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biar benar Tuhan setiap kami Tuhan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat yang lebih lagi Tuhan di dalam mengatasi masalah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami juga menyerahkan Tuhan Yesus studi kami Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mengangkat kedua tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan penyertaan daripada penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.